Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas penelitian sosial kami yang berjudul Pengaruh tingginya kasus COVID-19 di Indonesia terhadap perekonomian pedagang di wilayah Cilengsi. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mustafa Reza Aristia Windiarko. Nama saya Ramadhani Muhammad Rizky. Nama saya Revani Alaida Salma. Saya Nasita Hirunisa Indar. Bab 1. Yang pertama ada latar belakang masalah. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau disebut SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hingga hanya dalam beberapa bulan, agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan. Bagian tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi. Pengusaha pun demikian, ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Sedangkan di sektor perdagangan, ada banyak perdagangan yang bangkrut akibat minimnya pembeli saat masa pandemi. Dampak dari PPKM yang membuat lapak perjualan sepi setiap harinya memaksa para pedagang untuk gulung tikar. Dampak lainnya adalah perekonomian keluarga yang kurang baik selama pandemi. Sama halnya dengan pedagang, para pekerja kantor pun terpaksa di PHK untuk mengurangi beban perekonomian kantor yang turun drastis. Untuk itu, kami melakukan penelitian dengan judul Pengaruh tingginya kasus COVID di Indonesia terhadap perekonomian pedagang di wilayah Cilengsi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dari COVID-19. Yang kedua, apa penyebab adanya COVID-19. Yang ketiga, dampak apa saja yang timbul akibat COVID-19 bagi perekonomian para pedagang. Yang keempat, solusi apakah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konsekuensi yang dirasakan pedagang sejak diberlakukannya kebijakan PPKM terhadap aktivitas dan interaksi sosial yang mereka lakukan sehari-hari. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian COVID-19 serta menganalisis proses penyebaran virus tersebut di Indonesia. Manfaat penelitian yang pertama memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin
ilmu sosial, terutama bagi studi sosiologi. Yang kedua, bahan masukan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian teori dengan subbab 2.1 pengertian COVID-19. Ahli virus atau virologis Richard Surtejo menyebutkan bahwa virus corona penyakit COVID-19 merupakan tipe virus umum yang menyerang saluran pernapasan. Tetapi, strain COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan memungkinkan transmisi interspesies. Menurut Richard, virus ini seperti halnya pendahulunya yaitu MERS dan SARS yang mematikan karena menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa penderita yang membutuhkan ventilator untuk bertahan hidup. Selain menerapkan pembatasan sosial skala besar atau PSBB, salah satu cara efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan tes massal. 2.2 yaitu proses penyebaran COVID-19. Cina tercatat sebagai negara pertama kali yang menemukan kasus COVID-19 di dunia ini. Cina melaporkan adanya penyakit jenis baru ini pada 31 Desember 2019, sedangkan laporan kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada Maret 2020. Korban diduga melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang. Sejak temuan kasus COVID pertama itu, jumlah orang Indonesia yang terinfeksi terus bertambah. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah untuk membatasi pergerakan warga. Penyebaran virus corona di Indonesia terus meluas. Dikutip dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif per 5 November 2020 mencapai 425.796 kasus dengan 357.142 orang sembuh dan 14.348 meninggal dunia. Ada banyak sekali cara penularan virus ini, yaitu melalui droplet atau tetesan kecil yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, berbicara, atau bernafas. Ada lagi melalui udara yang bisa menular melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Lalu ada di tempat yang sudah terkontaminasi. Virus corona bisa bertahan hidup di permukaan tertentu selama 2-3 hari. Yang terakhir adalah melalui limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditumbuhkan pada limbah manusia, yaitu urin dan feses. Dalam laman resmi WHO disebutkan penyebaran virus corona juga bisa melalui darah dari ibu ke anak atau dari hewan ke manusia. Lanjut ke subbab terakhir di bab kedua, yaitu pengertian pedagang. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri ataupun yang diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan untuk bertahan hidup. Sedangkan perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, pertukaran ini sering dinamakan dengan barter, yaitu menukarkan barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Dalam perdagangan ada yang disebut sebagai produsen yang menghasilkan sesuatu barang, sedangkan ada yang menyalurkan barang tersebut kepada para konsumen yang disebut distributor. Dan konsumen adalah orang yang membeli barang tersebut dan memakainya untuk keberlangsungan hidup. Di bab 3 ini ada metode penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah para pedagang di wilayah Cilengsi. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi bersama guru sosiologi yang menunjukkan bahwa adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap para pedagang selepas munculnya wabah pandemi. Penelitian ini kami lakukan di daerah sekitar Medland karena banyaknya jumlah pedagang yang memungkinkan kami lebih mudah mendapatkan data mengenai topik pembahasan ini. Jenis penelitian, metode yang kami pakai pada penelitian ini adalah metode kuesioner atau angket dengan data kuantitatif. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responder tentang diri pribadi atau hal-hal yang diketahuinya. Penyebab terjadinya COVID-19. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau dalam kurung crown atau corona. Namun, virus corona ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya.
Dengan adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina, menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila ada riwayat kontak dengan hewan tersebut. Dampak terjadinya COVID-19 di berbagai sektor kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa terjadinya COVID-19 membawa dampak yang sangat buruk bagi semua orang. Adanya bermacam-macam dampak yang merugikan seketika hadir menimpa seluruh lapisan masyarakat. Berikut beberapa contoh dampak yang ditimbulkan dari virus COVID-19. Sektor ekonomi. Penurunan hasil produksi akibat banyaknya karyawan yang di PHK, mengurangi jam beroperasian warung atau toko, hingga penggunaan uang digital untuk menghindari penularan virus melalui uang kertas. Sektor pendidikan. Pendikbud menyatakan bahwa seluruh pembelajaran di bidang pendidikan harus dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang bisa disebut daring atau SFH, yaitu School from Home. Sektor pariwisata. Dengan adanya kebijakan PPKM dari pemerintah, seluruh manajemen tempat wisata membatasi jumlah pengunjung yang datang dengan ketat ataupun menutup akses untuk berkunjung. Solusi mengatasi penyebaran wabah virus COVID-19 ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir hingga bersih, menjaga jarak aman, memakai masker, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Namun, menurut para ahli, gaya hidup yang higienis pun tak kalah penting dengan mengonsumsi makanan yang penuh gizi. Itu akan membuat imun tubuh kita semakin bertambah. Bab 4. Kesimpulan dampak dari adanya masalah COVID-19 dari segi sosial maupun ekonomi sangat berdampak buruk bagi para pedagang di kawasan Cilengsi. Hanya dampak positif dari segi soal saja yang membawa hikmah dalam kehidupan masyarakat pedagang di lingkungannya. Virus COVID-19 menjadikan masyarakat harus kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Strategi yang dilakukan masyarakat selama masa COVID-19 yaitu melakukan pekerjaan sampingan dengan sebagai pedagang kembali pekerjaan lama demi sedikit meringankan pengeluaran mereka setiap bulannya yang terus mengalir. Selain itu, demi mengisi kegiatan mereka, para pedagang lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, berkumpul dengan tangga serta bermain dengan anak. Saran dari penelitian yang sudah kami amati, maka kami menemukan beberapa saran yang mungkin sekiranya dapat diterapkan oleh masyarakat, yaitu yang pertama, para masyarakat dan pedagang kaki lima di kawasan Kecamatan Cilengsi dapat beradaptasi dengan kondisi sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Yang ketiga, pedagang kaki lima juga harus melakukan evaluasi penjualan setiap bulannya. Evaluasi berguna untuk melihat sejauh mana penjualan yang dilakukan dan dapat melakukan perubahan-perubahan dalam strategi pedagang. Mungkin cukup sampai sini saja presentasi dari kelompok kami, tugas penelitian sosial yang berjudul Pengaruh Tingginya Kasus COVID-19 di Indonesia terhadap Perekonomian Pedagang di Wilayah Cilengsi. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.